Oke kawan, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat sharing ya, tuh konten sharing tentang merakit generator self running ya. Ini saya sudah modifikasi generator ini. Sekarang saya menggunakan rotor magnet permanen ya. Pada tahun kemarin saya sudah bikin tutorialnya cara modifikasi rotor generator bekas genset 2 tak menggunakan rotor magnet neodymium 4 kutub, ada yang 6 kutub. Nah, kali ini saya gunakan yang 4 kutub. Nah, karena saya ngejar di 220 voltnya, keluar arus frekuensinya di 50 Hz ya. Jadi kalau 4 kutub, generator rotornya 4 kutub dengan putaran mesin dinamo mesin cuci 1500 rpm ini ya, itu akan pas frekuensi listriknya ya, 220 volt di 50 Hz ya. Ini sekedar sharing aja cara merakit eksperimen generator self running. Dan harus diingat ya, kepada rekan-rekan yang eksperimen membuat rangkaian seperti ini, kalau ininya tidak dimodifikasi ya, generatornya tidak dimodifikasi, itu hasilnya itu akan minus ya. Ini tidak dimodifikasi, masih ori, itu hasilnya akan minus. Bahkan ini makan listriknya ini bisa lebih besar dari hasil out ya. Umpamanya penggerak itu makan setrumnya di 300 watt, paling outputnya setengahnya, bisa 150 watt ya, kalau masih standar ya ininya. Nah, jadi saya mensiasatinya, saya modifikasi dari rotor sampai statornya, saya modif supaya hasil outnya ini bisa melebihi dari input arus penggerak. Nah, itu baru bisa, itu juga tidak terlalu jauh ya, tidak bisa ini keluar 150 watt, ini keluar 1000 watt, itu masih belum ketemu. Kalau asli aja dia 150 watt ya, cuman hasil 75 watt. Itu pengalaman eksperimen saya ya, kalau tidak dimodif. Makanya saya menggunakan segala cara untuk modifikasi ini supaya hasilnya, hasil out generator ini wattnya bisa melebihi penggerak. Dan kali ini saya akan tes uji menggunakan tang ampere. Oke ya, kita action. Ini tang ampere masih baru ya. Nah, posisi 0. Sekarang saya akan running penggeraknya. Ini saya menggunakan listrik ya. Saya running dan saya ukur generator tanpa beban dia makan arus berapa. Kecil ya, sekitar 0,33 ampernya ya. Ini tanpa beban. Dan sekarang saya akan kasih beban bor, menggunakan bor ya.
saya akan ukur di beban bor ya. Dan saya akan ukur dia makan listriknya berapa ya. Kita perhatikan tang ampernya ya. Naik di 060 070 ya. Speed habis ya, 073 ya. Berarti penggeraknya ini memakan arus 0,7375 ya. Dan sekarang sorry ya, DM. Saya akan ukur arus output generatornya ya. Saya akan ukur, kabelnya kaku. Ya, dia makannya berapa. Jadi kita lihat hasil outnya ya. Berarti di 1,50 48 ya. Berarti oke, saya matikan dulu ya. Berarti kesimpulannya penggerak itu harus lebih kecil dari out generator ya. Jadi buat rekan-rekan yang mau eksperimen membuat self running itu pasti banyak gagalnya, karena penggerak itu lebih besar wattnya ketimbang ini. Sedangkan ini aja saya sudah modifikasi hanya melebihi sekitar berapa 1,5 dan 0,75, berarti 2 kali lipat ya. Dia berhasil bisa 2 kali lipat, berarti tidak besar ya. Dia makin besar lagi kita kasih beban, dia akan naik arusnya ya, karena berhubungan. Dan tidak akan, walaupun kita bisa bikin self running ya, ada yang komplain, ada yang dengan teori-teori fisika macam-macam, dia tidak akan bisa dengan dalil-dalil hukum kekekalan energi itu tidak ada hubungannya, karena di sini kita tidak menciptakan energi. Dan masalah hukum termodinamika di sini juga tidak menggunakan melawan itu, karena tidak akan bisa kekal ya. Semua itu pasti akan mati ya. Manusia aja akan mati, itu ciptaan Tuhan, apalagi alat seperti ini ya.
makin lama dia bekerja self running, dinamo ini akan makin panas ya. Sedangkan menggunakan mesin aja ya, ini kita putar menggunakan mesin BBM itu standar pabrik maksimal 4 jam 6 jam harus istirahat, kalau tidak jebol ya. 4 jam itu udah hebat, 4 jam 6 jam itu dianjurkan sama pabrik stop, apalagi yang menggunakan dinamo ya. Jadi kita tidak perlu berdebat tentang hukum kekekalan energi, itu hanya Tuhan yang bisa. Tentang termodinamika ya, itu semua. Jadi rumus-rumus fisika itu menurut saya ya, karena ada praktek dulu, ada kejadian dulu, baru dia bikin rumus ya. Bukannya bikin rumus dulu baru hasil praktek. Itu kita lihat sejarah tentang fisika ya. Begitu aja ya, sekedar sharing dan pendapat. Terima kasih, maaf kalau ada kekurangan, tidak ada yang sempurna ya. Begitu aja buat teman-teman yang suka hobi eksperimen supaya tidak buang-buang duit. Itu harus diperhitungkan, antara input dan output itu harus berlebih. Itu paling sulit kita merubahnya ya. Ini ketemu bertahun-tahun baru ketemu bisa melebihin. Dari sama draw sampai lebih 5 watt sampai lebih 10 watt itu eksperimennya berkali-kali ya. Tidak semudah itu, penuh perjuangan eksperimen itu. Karena saya hobi dan penasaran, ada hasilnya lumayan. Tidak abadi, tidak ada yang abadi. Oke, terima kasih yang nonton, terima kasih yang telah subscribe. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa eksperimen selanjutnya.